recording this computer. Ini kita lagi langsung. Halo. Iya, halo. Hai. Kita sekarang masih di Theology on the Street. Dan Tapi ya, kita lagi Natalan. kita lagi Natalan dan kita lagi melihat teman kita, ya. Ibu Emi Iwani lagi bikin kue. Bu, Coba kasih tunjukkan, lihat Bu. dong. Coba kue Mana? apa sih? Ini kue Natal mau dikirim ke Bandung. Tapi hoax. Sebentar. Nah, Nah. Wow. What is that? Banana cake ya katanya ya. Banana cake ya. Terus banana birthday cake with salted caramel sauce. oh, enak. Yang kayak gini nih yang bikin jealous. Jadi itu adalah kado untuk anaknya yang akan berulang tahun. Rochelle, happy birthday. Iya ya. Bu Rochelle, hasil swabnya belum keluar ya Bu ya? Belum, masih nunggu sore Kok ini katanya. lama banget Aduh, ya? kita Iya, semua deg-degan tuh tapi Bukannya nggak keluar-keluar. Bukannya kalau swab langsung ya biasanya? Enggak, ya? satu hari. 24 ini udah diusahain cepet. Ya, jadi ini 24 jam. buat yang nggak tahu, Rochelle anaknya Ibu Em ini adalah dokter. Jadi Ya. bekerja di rumah sakit. Jadi dia frontliner bener nih ya? Frontliner. Jadi lagi tiap di hari swab. ketemu pasien COVID ya? Aduh. Nah, itulah. Oke. Ya, Semoga. tapi semoga itu jadi hadiah Natal. Negatif hasilnya ya Bu ya, dan semua tetap sehat-sehat di Malang. Bukan Amin. Malang, bukan Purma, Iya, tapi iya. Malang ya, di Malang. Jadi Eh, Ibu itu- Em ini ada di Malang. Itu pohon Natalnya keren loh itu. Coba ada 3 Bu ya? Ada 4 mestinya. Itu menculik pohon yang mestinya ditanam di depan rumah. Menculik. Dipaksain Ibu dulu menculik. saya bilang sama suami saya pinjem dulu pohonnya, dikasih lampu Asik buat banget ini ya. Jadi rumah Ibu supaya Emi ini nggak berasa suasana COVID, berasanya suasana Natal. Iya memang sih, benar. Tapi ngomong-ngomong Natal ini kan Desember juga ada hari disable ya? Oke, Disability ya. betul. Jadi teman-teman kalau misalnya ada yang sadar ataupun yang tahu, setiap kali kita mau minggu Advent pertama itu, kita selalu akan melewati satu hari yang namanya Hari Disabilitas Internasional. Internasional. Tanggal 3 Desember. Terus kok pikir-pikir itu Santa Claus ada nggak ya yang disable ya? ada. ya? Ada. Jadi aku Ada pernah nggak lihat di satu acara gitu loh Bu Emi, bahwa mereka tuh kayak ngerayain Natal gitu semuanya disability, termasuk Santa Claus juga dia di kursi roda gitu. Terus kursi rodanya dijadiin rusak gitu. Oh ya, Iya, keren lucu juga ya, banget. lucu. Iya. Oke, jadi hari ini teman-teman semuanya kita mau membahas khusus bukan soal Natalnya, nanti kita akan ada tema yang lain tentang itu, tapi tentang Hari Disabilitas Internasional ini karena tidak semua orang ngeh dan ngerasa penting ngebahas soal ini gitu. Justru loh. jarang banget karena Jarang. selama aku tuh pelayanan gitu loh ya, belum pernah tuh aku ketemu gereja di Indonesia loh ya yang punya program khusus untuk mereka yang disable. Betul. Kecuali tuh aku tahu tuh di GKI Pasir Kaliki ada Pau untuk orang Iya, yang GKI di Bandung kayak Pasir Koja juga punya memangnya Iya, untuk iya. namanya deaf people, Sign language. sign language kayak language, gitu. ada Nah, itu. tapi kenapa hari ini kita mengundang Ibu Emi ke kidi kita karena yang setahu aku tuh Bu Emi itu kan memang lama di dunia pendidikan, pernah punya sekolah juga, dan setahu aku juga Ibu Emi belajar tentang inklusi, punya concern ya, punya concern khusus lah. pendidikan inklusi ini. Nah, so Bu Emi, what do you think about disability ini Bu Emi? Dari sisi sekolah lah ya dulu ya. Sebelum ke sana saya jadi kepikir satu hal. Sebenarnya disability itu yang kayak gimana sih? Term disability itu. Coba lihat nih ya. Kita berkacamata loh ya, kita bertiga disable. nih. Kita disable loh. Disable dong mata kita. Kenapa kita harus pakai kacamata? Kita ngelahir pakai kacamata kan? Oh, aku tuh disableku banyak loh Bu. Aku tuh buta direction sedikit ya, maksudnya Kiri, ke kanan arahnya. Iya, jadi antara kanan dan kiri tuh aku nggak sadar. Jadi kalau orang nyetir ya, ada kan pernah tuh sama mahasiswa, aku tuh khotbah di gerejanya Pau. Terus? Nah, terus kan dia nebeng di mobilku. Aku bilang, kamu kasih tahu lah ya jalannya, aku kan nggak tahu. Iya Bu, terus jadi udah mau ke perempatan dia bilang kiri Bu, gitu. Tapi aku ke kanan karena Mbak Sudi takut ngoreksi. Kiri Bu, aku ke kanan terus sampai belok. Lama terus kemana? Bu tadi saya bilang ke kiri, ke kanan. Kalau aku ada di mobil itu aku udah lempar sepatu. Nah, But saya you're right loh Bu, punya- semua dari kita sebenarnya disable loh Bu sebenarnya. Iya. Benar, dan saya itu sebenarnya saya kan punya ini masalah sama tulang belakang. Oh, Saya ada yang namanya skoliosis. Oh. Jadi susahnya itu
kalau udah capek Ya. gitu ya, kaki jadi sakit, jadi kayak begitu. Nah, itu kan juga disable kali ya. Kadang tuh saya merenung sih, sebenarnya itu siapa dan siapa gitu ya. Yang mana yang masuk disable, yang mana yang nggak masuk disable, begitu. Kadang-kadang yang secara fisik disable tuh lebih able dari kita, lebih waras ya. Iya loh, Bu. Betul. Kita aja yang nggak waras. Lebih able, bener Dan banget. saya tuh ingat, saya tuh punya satu murid autis. Ah. Jadi anak ini, saya ketemu dia waktu dia kelas 6 SD, mau masuk peralihan ke SMP. Dan anak ini bukan disembunyikan sih, maksudnya itu orang tua Orang ini tuanya. belum bisa menerima kondisi Ah, dia, iya, begitu. Sampai sekian lama, akhirnya baru waktu dia kelas 6 itu, pelan-pelan orang tuanya mau gitu dibujuk. Untuk Kelas 6 SD? maksudnya tuh, kelas 6 Telat SD mau banget, masuk Lama SMP. juga ya mereka bisa Nah, menerima. Anak ini autis, memang dia punya kesulitan untuk berkomunikasi seperti kita berkomunikasi begini. Tapi ada satu hal yang dia bisa lakukan, itu adalah melukis. Dia kalau melukis apapun, jadi dia suka imitate. Jadi kalau dia suruh melukis wajah nih, kita gini ya, duduk gitu. Bu Dwi dilukis tuh wajahnya. Dwi dilukis wajahnya, Pauline dilukis. Persis sama. By the way, saya lagi belajar loh Bu melukis. Tapi karena disabilitasnya dia nggak Nah berhasil. itu dia. gambar pohon berkali-kali gagal melulu. Jadi Iya saya loh, masih bener ya. ingat waktu itu di sekolah itu ada acara apa ya, saya lupa ya acaranya exactly, eventnya itu Christmas atau something gitu, tapi pokoknya ada event di sekolah. Nah dia tuh dibukain satu corner gitu untuk terima lukisan wajah. Jadi siapapun yang datang duduk aja dilukis sama dia. Nah coba tuh, kan gak semua orang tuh bisa melukis Iya. itu. Nah Yes, makanya itu yes. batasan antara sebenarnya Able Siapa and sih yang- disable, ya. bener, itu siapa yang menentukan begitu. Benar. Kalau memang secara fisik, misalnya ya kalau di negara-negara maju dan mungkin kalau di Indonesia di kota-kota besar kayak Jakarta udah mulai ada ya, ada parkiran yang khusus untuk Wheelchair. yang ada gambar kursi Iya, iya, rodanya iya. itu loh. Ah. Nah, itu sih mungkin kan untuk yang fisik begitu, untuk yang fisik supaya mereka bisa lebih leluasa. Lalu toilet ya, Ya. toilet kalau di rumah sakit biasanya ada sih, itu kan ada yang khusus untuk Iya. yang ukurannya nggak gede, Gede, lalu ya, di dalamnya ada pegangan-pegangan begitu. Lalu yang menjadi perenungan saya juga, disability ini gimana kalau dia dapatnya itu bukan dari lahir, ada yang dari lahir, Oh iya, ada yang kayak ada yang kecelakaan karena gitu kecelakaan, ya. Iya, betul. karena Ya atau karena apa? sakit, Dokter, lalu ya. misalnya jadi buta atau Iya, apa. iya, betul. Nah itu lalu seperti apa? Jadi memang Tapi range-nya satu hal- besar sekali ya Bu ya, apakah dia mental retarded, physical retarded, Iya, language. Jadi banyak sebenarnya sekali. disability itu besar sekali range-nya ya. Benar. Cuman memang Bu, Tapi sorry. Kalau enggak. kalau sekolah gitu Bu ya. Dalam kategori umum lah, orang-orang yang disable dalam kategori umum maksud saya umum, public yang misalnya secara fisik kelihatan sekali gitu, terus secara misalnya tadi orang yang autis begitu, yang sulit bergaul, yang memang dia berbeda dengan pada umumnya gitu. Ya Betul. itu kira-kira kalau di Indonesia Bu, di Indonesia nih sekolah-sekolah Kristen khususnya Bu ya. Ya ini bukannya saya mau ngeritik atau nyindir loh, cuma nanya Bu ya. Suudzon soalnya sering-sering begitu kan. Langsung garuk-garuk kan. Aduh. Itu tuh sudah ada kepedulian nggak sih Bu gitu? Pedulinya peduli sih, karena mereka juga ada aturan dari pemerintah ya. Jadi kan pemerintah juga berusaha untuk tidak menolak anak-anak itu. Ya. Tapi sebenarnya yang jadi concern saya kalau di sekolah-sekolah Kristen itu adalah gini, peduli, mengasihi, menerima. Tetapi apakah anak ini akhirnya di dalam itu setelah anak ini diterima itu diberikan pendidikan yang menolong anak ini untuk kembali kepada agar bisa berfungsi, agar bisa menolong dirinya sendiri, ataukah hanya diterima begitu? Iya, Nah, karena itu memang yang jadi nggak concern banyak ya saya. Bu ya orang yang belajar khusus tentang pendidikan anak kebutuhan khusus. Bener nggak sih Kau Bu? bukannya belajar itu, Pal? Belajar S2 aku. Oh iya. Iya, tapi kan nggak banyak Nggak ya Bu banyak, ya. kalau di Indonesia nggak banyak Nggak banyak. kayaknya. Ibu Emi juga ya Kalaupun- S2-nya pasti nggak Bu yang belajar? S2. S2.
Mm-mm. Kalaupun ada banyak yang jadi terapis ya ke occupational therapy, yes, itu lebih betul, banyak. betul, Iya, betul, betul. betul. Tapi Karena saya memang pikir itu juga dibutuhkan sih. di sekolah-sekolah memang salah satu nggak siapnya itu adalah tenaga ahlinya ya Bu ya. Betul. Jadi sebenarnya bener banget Kawi kalau kata Ibu Emi tuh sekolah tuh sebenarnya menerima, cuman nggak siap ya Bu ya. Iya nggak, iya ya. Iya. Jadi kayak sebenarnya begitu. kalau gitu kasihan juga dong anaknya yang sekolah di sekolah ini sekolah. Betul. Dan sorry, ini ada satu hal juga masalah biaya sih. Karena kalau mahal ya. anak-anak kan hitungan kasarannya nih kalau kita ngomong hitung-hitungan duit. Nah, ini hitung-hitungan duit nih ya. Kan satu kelas tuh ada kosnya kan ya. Iya. Nah, sementara kalau anak ini perlu dilayani secara khusus berarti kan kosnya itu tinggi gitu. Betul. Nah, kos tinggi ini siapa yang cover? Nah, biasanya sekolah sih, kalau sekolah sendiri itu sih kayaknya nggak mau begitu untuk keluarin dana khusus gitu ya. Kecuali orang tuanya juga support. Berarti kasihan ya kalau yang keluarga yang memang anak-anaknya berkebutuhan khusus, terus ekonominya lemah. Betul. Wah kasihan banget. Iya, karena memang setahu aku juga kalau misalnya di kita soalnya negara tidak mensupport ya Bu ya kalau di Kurang ya, belum. kalau di Australia, Belum. di Singapura tuh memang udah ada dana khusus jadi anak yang lahir cacat tuh udah ada dikasih special treatment lah gitu. Kalau di kita kan enggak ya. Betul. Gitu. Tapi yang paling kasihan sih menurut saya, kalaupun nggak ada dana ya seandainya ya, tapi orang tuanya itu mau support, dalam artian itu orang tuanya lah yang apa ya istilahnya itu berpartner lah. Misalnya gini, karena harus kalau hire shadow kan mahal tuh. Oh iya. Harus bayar lagi. Nah, One toh misalnya satu bener. anak shadow Nah, itu misalnya shadow tuh kayak main carernya gitu. Jadi yang urus dia kayak babysitter jadi lah gitu. instead of hiring shadow, orang tuanya sendiri kan bisa jadi shadow harusnya. Seharusnya. Betul, Iya. betul, Nah, kalau itu betul. masih bisa menolong sih. Tapi kalau itu pun sudah tidak bisa dilakukan, itu kasihan memang. Iya, ini padahal ini hal yang penting ya Bu ya, sekolah. Ya kan, maksudnya education itu kan hal yang penting, bahkan untuk anak kebutuhan khusus pun mereka perlu sekolah gitu kan Bu ya. Tapi jangankan sekolah aja yang kata Bu Emi susah, Kawi, gereja gimana ya? Gereja gimana ya? Iya kan, karena gereja sendiri kan non-profit gitu kan. Iya. Nggak banyak loh gereja yang benar-benar punya tempat khusus untuk anak kebutuhan khusus, atau guru sekolah minggunya tuh disediakan khusus gitu untuk anak-anak kebutuhan khusus. Ini aku pernah ada pengalaman sih, maksudnya kalau aku ngeliat ke belakang how crazy, I was like really You're crazy. stupid gitu, not wise gitu. Karena kan ya memang nggak ada pembekalan gimana gitu ya. Dan kan nggak bisa membedakan anak ini berkebutuhan khusus atau tidak, kan nggak bisa ngebedain. Jadi misalnya ngajar sekolah minggu anak yang kelas batita atau anak kelas kecil gitu. Itu kalau anaknya hiperaktif ya, waduh, aku jadi nggak punya kesabaran loh terhadap anak itu kan. Gua ngerasa lu ngeganggu kelas gitu. Padahal kemungkinan besar tuh anak Iya, karena berkebutuhan khusus Emang gitu. emang di treatmentnya kayak apa? Lu dilempar apa? Enggak kan? dalam hati gue nih anak rewel amat sih. Saya hiperaktif. Padahal gue juga gitu kali ya Iya, dulunya. Ya ADHD. ampun. Iya, tapi Gitu. memang karena ketidakmengertian. Ketidakmengertian gitu. Jadi seringkali guru sekolah minggu tuh juga nganggep ya anak nakal gitu ya. Ini anak Iya, bener gitu itu. loh. Kan Jadi dikasih kayak label-label gitu loh, Bu, nakal, hiperaktif terus gitu ya. anaknya nggak mau bersosialisasi, Kurang ajar. iya nggak Gitu. sopan. Padahal anaknya nggak tahu caranya gitu. Padahal memang anaknya emang perlu bantuan. gitu sih. Bu, kalau di Malang sendiri, Ibu sendiri ngelihat ada nggak sih gereja yang memperhatikan sekali soal kebutuhan khusus ini, anak-anak kebutuhan khusus? Kayaknya belum Jarang ya ya. kalau sampai menyediakan fasilitas khusus, kelas khusus Jarang seperti sih ya. itu. Karena masih jadi Kayaknya minoritas ya Bu ya. Dan satu hal lagi, kalau di pengalaman aku ya di gerejaku atau di gereja temanku gitu, kalau orang tua yang punya anak kebutuhan khusus tuh lebih cenderung malu untuk membawanya ke publik gitu. Jadi dibawa ke gereja, enggak takut nanti Karena social pressure nyusahin, ya honor and shame-nya tinggi juga. Honor and shame-nya tinggi, betul. Takut nanti ribut, takut nanti ngeganggu, takut nanti nyusahin lausenya apa dan sebagainya. Jadi memang
banyak sekali teman-temanku tuh yang punya anak kebutuhan khusus tuh nggak bawa ke gereja loh Bu. Jadi mereka dia simpan di rumah sampai akhirnya udah agak gede, baru dibawa Kasian ke juga ya, gereja. jadi di sekolah nggak ada tempat, di gereja juga nggak punya tempat. Iya, gitu. Jadi makanya susah sih. Ini Sangat. ya ini urgent call ya for, Betul, for karena us gitu. ada satu hal ya yang saya temukan sih, yang saya perhatikan waktu dulu sempat kumpul dengan anak-anak yang spesial ini, mereka itu punya kepekaan ya yang cukup tinggi gitu. Ya. Dan salah satu kunci untuk mereka itu bisa cepat beradaptasi dan melakukan fungsinya dengan baik itu adalah penerimaan. Oh, that's very good Semakin point. mereka ditolak itu semakin sulit. Mereka tahu kok, mereka ngerti kok kalau mereka itu nggak dikasihi, Special. mereka nggak diterima itu, Kalau walaupun nggak bisa mereka- ngomong gitu iya, ya, tapi iya, mereka betul, tahu. Iya. Aku tuh menariknya gini nih, kan ada satu scholar Henry Nouwen itu loh Bu, Henry Nouwen itu kan, Henry Nouwen. ya dia itu ngomong spirituality-nya dia berkembang, maksudnya pertumbuhan yang dia rasakan adalah ketika dia pindah dari university gitu, di mana dia dielu-elukan begitu kan ya, ke tempat orang cacat gitu. Dan dia di situ di-assign untuk take care satu orang yang sudah nggak bisa apa-apa gitu. Oh, oke. Nggak bisa apa-apa. Nah, justru dia bilang terus disitulah the true spirituality gitu, yang dia rasakan, yang muncul gitu. Karena dia bilang begini, ini orang yang aku take care ya, dia nggak peduli gelarku PhD, dia nggak peduli aku tuh ahli teolog ini, dia nggak peduli aku tuh siapa That's right. orang terkenal, penulis buku yang luar biasa, dia nggak peduli gitu. Dan all those things is not important bagi orang ini gitu. Jadi dia melihat aku tuh sebagaimana aku gitu. Apakah aku Betul. caring ke dia, apakah aku Exactly, peduli ke dia. Jadi itu exactly. yang matters gitu, bukan gelarku, bukan ketenaranku, bukan apaku gitu. Iya. Bener sekali itu Dwi, Iya nggak sih, ada kepura-puraan sama mereka. Betul banget. Iya. Ini banget apa adanya gitu Bu ya, kalau sama anak kebutuhan khusus tuh jelek, Betul. bagus gitu kan ya, bener banget. Nah tapi sore hari ini Bu ya, katanya Ibu punya pertanyaan nih Dwi, apa yang mau ditanyain soal Kemarin sempat ngobrol-ngobrol tuh ya. kemarin sempat ngobrol-ngobrol tentang apa sih Oh Bu? iya. Maksud saya itu selain itu ya tadi batasan soal disability itu sebenarnya pengen menggali juga ya, yang diomongin di Alkitab tentang disability itu seperti apa, karena kan kita kan selalu ngelihatnya ke Tuhan ya, Tuhan itu Yesus seperti apa memperlakukan, Betul. memutuskan, memikirkan apa, kita kan mau menirunya gitu. Iya. Lalu yang saya ingat-ingat itu di zaman Perjanjian Lama, kayaknya yang nggak boleh adalah hewan persembahan. Harus sempurna. Harus hewan Harus kayak nggak boleh sempurna dikasih, gitu ya, nggak boleh cacat hewan persembahan. Tapi kalau Justru kalau begitu yang cacat ini ya bagus juga ya, karena kan dia nggak lolos. dipersembahkan. Kalau Idul Adha itu hore gitu. I survive, lari aja dia. Kabur aja. Aduh, kalau Idul Adha itu yang cakep-cakep jadi itu takut dipotong. loh. Teror nih. Idul korban itu. Iya Terus betul. sama ini betul nggak sih, imam ya kayaknya, Iya, imam iya. yang nggak boleh cacat gitu. Cuman Iya, betul. nggak ditulis jelas kayaknya ya, nggak boleh cacatnya itu apa gitu. Kayaknya nggak pernah ditulis ya. Iya Nggak sih. boleh nggak per- Ha-ha. Iya, memang tapi ayat itu tuh jadi orang tuh berpikir, waduh PL ini diskriminasi nih terhadap orang Allah cacat, diskriminasi nih. Allah PL tuh diskriminasi gitu. Padahal kalau kita lihat di PB kan Yesus itu memulihkan banyak sekali orang cacat gitu. Yap. Betul. Iya kan? Kenapa di PL begitu? Wah, ini Alkitab nggak konsisten begitu. Cuman itu sih kalau aku ngelihat sebenarnya khususnya pemilihan imam itu loh, pemilihan imam. Jadi kan memang untuk apa sih imam dipilih itu kan? Imam dipilih kan untuk mewakili umat kepada Tuhan gitu ya. Jadi bridgingnya Jadi gitu. bridgingnya. Terus nanti itu melalui imam itu sebenarnya Tuhan ingin memulihkan semua kan gitu. Memulihkan semua termasuk memulihkan ketidakwarasan kita, kecacatan kita. Akhirnya waras gitu. Terima kasih kepada imam. Oke. Terima kasih kepada Tuhan gitu. Dikembalikan seperti kejadian 1 ketika Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya gitu. Betul. As perfect as that gitu. Jadi
sempurnanya itu sempurna secara rohani, secara mental, secara fisik, secara That's emosi gitu. Nah, ya emang cara Tuhan kan melalui ini, memilih wakil gitu kan, imam terus bangsa Israel. Nah, yang cacat itu tuh kayak apa namanya ya, audisi yang bagian terakhir gitu loh. Kalau grand finale. grand finale gitu, kalau misalnya, kan suka dangdut lah ya, kalau KDI gitu, dangdut gitu, kalau KDI itu sudah top 3 gitu loh. Top 3, atau ya. ya atau top 2 gitu. Sebelum Tuhan bilang yang cacat itu jangan jadi imam, itu semua orang yang selain Lewi itu udah dieliminasi. Karena memang basically kita semua cacat dari dosa itu. Dari dosa. Iya. Defect gitu. Defect gitu. Nah, terus kenapa Tuhan memilih dari Lewi, udah Lewi terus yang secara fisik jangan cacat gitu. Karena itu akan nanti penggambaran Tuhan bahwa ketika Tuhan akan datang lagi memulihkan seluruh dunia ini, orang yang cacat secara fisik itu nggak akan cacat lagi gitu. Betul. Gitu. Jadi penggambaran nanti yang ditebus oleh Tuhan itu yang dipulihkan itu tadi semuanya, semua aspek begitu, nggak cuma sekedar dosa. Itu kan orang kan mikirnya, wah kita ditebus dari dosa yang apa sih, kadang abstrak gitu ya. Tetapi akibat dari dosa itu juga tuh, termasuk yang Down syndrome, yang autis, yang cerebral palsy gitu ya. At the end, semua itu nggak ada lagi tuh, semua penyakit itu, semua defect itu. Betul. Jadi intinya kita nggak bisa melihat bahwa pemilihan Allah ini diskriminatif karena dia nggak milih dari awal semua yang cacat minggir, enggak. Tapi pada akhirnya dia memilih yang nggak bercacat itu supaya menjadi representatifnya dia sebagai gambaran yang tidak bercacat, yang bahkan yang cacat pun tidak akan menjadi cacat nanti ke depannya di saat dia dipulihkan. Jadi kita memang nggak bisa melihat jadi di apple to apple mungkin ya. Jadi misalnya karena dulu imam gak bercacat, sekarang pendeta gak boleh cacat. Konteksnya kan gak gitu. Nah, kita harus melihat konteks itu berarti ya. Karena nanti kalau diterusin ya, kan gini. Terus PL itu juga ini loh. Apa Bu, PL itu apa namanya? Forbid orang yang mendiskriminasi orang cacat gitu. Gitu. Jadi misalnya nih ya di Ayub nih, aku bawa contekan nih. Ayub 29 atau 15. Coba subtitlenya apa? Ayub gitu di sini nanti itu bikin ya. Itu bilang begini, Ayub itu kan mendefense kasusnya di depan Tuhan. Oke. Tuhan, gua bener loh. Terus dia bilang begini, Tuhan, aku telah menjadi mata bagi orang buta dan kaki bagi orang lumpuh. Jadi artinya itu kebenarannya dia. Ini kan yang Tuhan mau gitu, bahwa aku menjadi mata bagi orang buta dan menjadi kaki bagi orang lumpuh. Jadi itu yang Tuhan mau tuh. Jadi bukan yang diskriminasi. Lalu di ayat Ulangan 27 ayat 18 itu dikatakan begini, Pak. Terkutuklah orang yang membawa seorang buta ke jalan yang sesat. Gitu. Dan seluruh bangsa itu harus berkata amin. Artinya kita semuanya harus jadi orang-orang yang membantu orang-orang disabilitas kan. Dan treat well gitu. Memperlakukan dengan baik. Ya, betul. Ini saya jadi ingat sesuatu, Dwi. Sebenarnya, wah itu berarti perintah ya, bahwa kita harus treat well. Nah, jadi ingat yang tadi itu, kalau diterima di sekolah nih, saya kan dalam konteks sekolah, anaknya diterima aja, tapi nggak di-treat well. Nah itu dia. That's a good point. Harus dilakukan dengan baik. Malah juga gini lagi, ada lagi nih, Imamat 19 ayat 14. Janganlah kau kutuki orang tuli di depan orang buta, janganlah kau taruh batu sandungan, tetapi engkau harus takut akan Allahmu. Jadi takut akan Tuhan itu diekspresikan dengan kamu memperlakukan orang yang cacat dengan baik begitu. Itu buktinya kalau kamu takut akan Tuhan. Gitu tuh. Iya, jadi memang satu hal yang maksudnya aku ngerasa jadinya sekarang Alkitab tuh very very concise ya. Kalau Tuhan bilang apa sih yang bisa lu perbuat untuk Tuhan, kasih hadiah, lu kasih baju buat orang yang perlu, lu udah kasih buat gua. Lu kasih makanan buat itu. Bahkan di saat lu memperlakukan orang-orang yang cacat dengan baik, you have done for me. Gitu. Iya gak sih? Jadi sangat concise ya ternyata gitu loh. Terus di masih PL, karena PL kan yang sering dituduh lah ya. PL juga ada janji pemulihannya di Yesaya 35. Itu kan ini yang nanti referensinya di Lukas gitu ya. Dia bilang begini, pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikkan. Nah ini bicara tentang pemulihan.
Gitu. Ya, ini pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa dan mulut orang-orang bisu akan bersorak-sorai. Begitu. Jadi itu janji Tuhan sudah ada di PL, bukan cuma di PB. Sebenarnya gitu sih. Kalau kata aku ya semua firman Tuhan yang dibagikan Dwi bilang itu tuh kayak satu penguatan untuk orang-orang yang disabilitas ataupun orang tua yang punya anak-anak disabilitas tuh bukan berarti itu tuh kayak Tuhan gak sayang sama mereka, Tuhan menghukum. Kadang-kadang kan suka gitu loh Bu. Ini orang tuanya buat orang apa tuanya sih? kayaknya dikutuk nih kayaknya punya anak cacat gitu. Terus, kan. Kalau di Jawa kan ada Bu mitos-mitos ya. Apa dibilangnya? Kamu itu menginjak apa gitu, makanya anakmu cacat gitu. Iya, waktu hamil. benar. Menginjak apa Bu atau apa gitu Gitu loh. ya? Ya. Jangan Ya, bunuh- tapi saya nggak tahu Jangan bunuh ini. cicak atau jangan apa. Jangan iya makan benar-benar. ayam. Kayak gitu-gitu. Enggak. Iya, ternyata enggak ya, semuanya Enggak, itu gitu. benar-benar mitos. Bahkan Alkitab udah sangat jelas bahwa ya itu ada pemulihan. Ada pemulihan, terus juga Mephibosheth kan. Iya, Itu kalau counter- misalnya ada yang tahu cerita Mephibosheth ini kan di-abandon, dibuang karena cacat. Tapi Tuhan bilang, ambil gitu, Ya, suruh jadikan Daud anak. perlakukan gitu kan. dengan baik begitu. Jadi Betul. nggak ada diskriminasi, bahkan nih, ya tadi ngomong sedikit di PB kan. Ayo di PB, Tuhan menyembuhkan orang lumpuh. wih buta, Orang buta, orang Yang kusta. diskriminasi. Orang mati, malah mati bukan orang Yahudi loh, itu anak janda di Nain itu, Iya. ya kan? Itu maksudnya, ya apa ya, pemulihan gitu yang dilakukan oleh Yesus Dan itu gak kan. ada diskriminatif sama sekali. Kalau ya. PB itu kan masyarakatnya sangat diskriminatif kan. sangat diskriminatif. Lu Yahudi, gua non Yahudi. Iya kan, lu cacat apa lu kan cacat. gitu. Yang Yohanes orang buta itu kan dianggap, orang buta kah atau orang lumpuh, aku lupa. Yang murid-murid tanya, dia itu begitu apakah karena orang tua, dosa orang tuanya? Oh, buta. Buta kan ya, Iya. kan. Tapi Iya benar, dari iya. zaman dulu sebenarnya mitos itu udah ada ya, ini cacat karena orang tuanya salah ya Iya. gitu ya. Tapi Terus kan ternyata ada Tuhan break Bartimeus. Bartimeus kan yang memanggil-manggil Tuhan kan waktu dia di jalan. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Terus murid-muridnya kan, hush kan gitu. Iya kan, lu Iya, ganggu iya, aja. iya, Nah, iya, tapi iya. Yesus justru mendekati dia mendekati dan bukan memberikan dia. kesembuhan gitu. Iya, jadi memang kalau buat aku di hari disabilitas ini malah menguatkan bahwa orang-orang yang cacat tuh bukan bukan third class citizenship gitu ya, tapi malah Ada punya special place di hati Tuhan. Yes, that's Gitu. very good point. Nah, Special place. Nah, Natal itu kan sebenarnya apa namanya? Tuhan hadir sebagai manusia yang membuat dirinya sendiri itu limited, disable. Disable, bener. Iya kan? Lawang Betul. lahirnya Iyalah. di kandang. Dan kalau dia nggak jadi manusia, dia bisa melakukan semuanya. Tapi membuat dirinya itu terbatas begitu loh sebagai manusia, gitu kan? Terus juga manusia sangat terbatas. Terus nggak cuma itu, Pal. Tuhan kita sendiri juga mengalami disabilitas. Waktu dia disalib, completely disabled. Yep, cannot move, cannot Ya. talk. Jadi Very kalau orang lumpuh gitu ya, Yesus juga ngalamin itu gitu disalib. Kan kakinya ya, sekalipun kakinya nggak dipatahin ya, Tapi kan dipaku, toh. gitu. Iya. Dipaku. Jadi yang completely physically itu benar-benar Iya. disable, itu nggak bisa ngapa-ngapain. Benar gitu. banget. Jadi aku sih ngerasa ya mungkin ibu Emi bisa nambahin juga. Aku sampai sehari ini ya Bu Emi, aku tuh selalu merasa dan aku selalu berpikir dan mengamini anak secacat-cacatnya dia, rohnya itu nggak cacat. Jadi dia mau secacat sama sekali nggak bisa ngomong, nggak bisa berinteraksi dan sebagainya, tapi kita tetap harus menceritakan kebaikan Tuhan, kita Ya. harus mendoakan dia Betul. karena rohnya tuh nggak cacat. Benar. Gitu. Jadi kalau buat aku kan di saat dia kembali sama Tuhan kan rohnya yang kembali dan kita harus memastikan bahwa rohnya itu keep connected with God. Nah itu yang aku selalu ingetin bahwa sama teman-temanku yang punya anak yang cacat, no, lu harus tetap doain dia, tetap harus bawa dia ke gereja, harus tetap bacain dia Alkitab, bacain cerita-cerita Alkitab karena spirit itu nggak cacat gitu, whole spiritnya itu nggak cacat. Itu kalau menurut aku sih. Jadi kalau buat aku sih mau dia cacat atau nggak cacat cuma fisiknya doang, tapi semuanya tuh punya tempat yang sama di hatinya Tuhan. What do you think about it? Betul.
Setuju sih, karena sekali lagi ya kembali ke pembicaraan awal tadi kita tuh loh tetap nggak jelas kan batasannya apa cacat sama nggak cacat begitu. Tetap saya pikir sebagai orang tua, sebagai guru ataupun siapapun kita pelayan di gereja, kita tetap punya tanggung jawab yang sama ya untuk menolong anak-anak ini kenal sama Tuhan gitu. Soal caranya bagaimana? Nah sekarang kita ngomong kita aja loh yang bisa berkomunikasi ini. Ada banyak orang yang tetap nggak bisa kenal Tuhan, bener kan? Betul. Kita bisa denger, kita bisa lihat, tapi ada yang nggak mau, nggak ngerti, nggak kenal. Kita bisa jalan juga berat sekali mau jalan ke gereja. I'm talking about myself. Iya. dong gitu ya. Iya loh, benar banget. Dan ini pembicaraan ini jadi encouragement sih. Buat saya juga gini jadi encouraging juga karena apa ya, kalau mereka ini diberikan kesempatan, anak-anak ini yang menurut kacamata orang pada umumnya, anak-anak yang berbeda ini itu benar-benar diberikan kesempatan dan benar-benar kita tahu bahwa Tuhan tuh punya rencana, itu luar biasa. Banyak orang sukses, banyak sukses. Banget. Satu, kenal sama Tom Cruise nggak? Kenal dong. Tahu. Kenal, aku kenal telepon-teleponan ya kalau enggak. Iya, tahu. Itu kan my teenager crush lah, Bu. Selain MacGyver ya, bener. Dia itu why hampir frustasi. Saya pernah dikirimin klipnya, tapi harus saya cari lagi di mana gitu ya. Ternyata Tom Cruise ini udah hampir gagal total dalam hidupnya karena dia kalau nggak salah buta warna. Dia itu pokoknya ancur-ancuran disleksia atau apa gitu ya. Buta warna juga kan Bu dia? Iya, jadi ancur-ancuran di sekolah tuh udah nggak bisa. Nanti sampai terakhir itu dia udah merasa hopeless gitu ya. Kok bisa ini? Satu-satunya hal yang dia bisa lakukan tuh acting. Itu dulu sebelum dia jadi Tom Cruise yang sekarang ini. Sebelum jadi your teenager crush itu, Wi. Iya, tapi bukan cuma Tom Cruise lah ya, itu siapa? Nick Fujifiq. Nick Fujifiq kan, Nick Fujifiq. Lalu gila ya dia luar biasa. Iya, luar biasa. Terus Johnny Erickson ya? Iya, Johnny. Bukan Estrada ya. Eric Estrada. Aku mau ngomong Johnny Depp loh, dia kan nggak apa-apa ya. Sebenarnya banyak sekali orang-orang yang memang dia punya kelemahan secara fisik, tapi spiritnya tuh ngebuat dia move on dan bahkan jadi motivasi untuk orang-orang yang normal ya. Jauh way more successful than we are gitu yang normal gitu kan. Iya. Kalau yang di zaman dulu kan Helen Keller. Oh iya. Betul. Iya betul. Terus satu lagi nih puncaknya nih kan ngomong Christmas ya, Christmas Tuhan datang menjadikan dirinya limited gitu dalam tubuh manusia gitu. Terus waktu disalib puncaknya dia betul-betul completely disable gitu. Tapi pengharapannya adalah ketika dia bangkit kembali ya, itu nggak ada cacatnya kecuali tanda paku gitu. Nah itulah pengharapan bagi semua nanti kalau Kristus datang in our resurrected body itu nggak ada lagi yang namanya ketidaksempurnaan gitu sih. Amin. Jadi kita yang rada songong-song dikit juga dibuat waras gitu. Nggak dikit sih, banyak sih. Nggak dikit, banyak yang selalu suka ke kanan padahal disuruh ke kiri gitu ya. Akhirnya saya tahu mana kanan mana kiri gitu. Kayak orang anyway, gue nggak tahu yang kanan dan yang kiri. Dasar ya. Kalau aku tuh cacatnya tuh ya suka ngomong dulu baru mikir. Cacat ya kan, jadi kan gak pakai otak gitu, brainless banget gitu ya. Jadi memang benar sekali hari ini ya kita berpikir bahwa jangan berpikir kita tuh semua nggak cacat, but sebenarnya kita semuanya adalah cacat, orang-orang cacat. Tetapi kita dapat pemulihan dari Tuhan, dan yaitu kalau kita melihat orang yang cacat itu pun hanya fisik, bukan berarti dia secara spirit cacat. Enggak sama sekali. Betul. Gitu. Jadi memang ini kita merayakan Hari Disabilitas ini menguatkan semua orang tua yang punya anak yang disabilitas, semua orang-orang yang disabilitas, bahkan kita semua yang normal harus tahu bahwa kita sebenarnya disabilitas juga, bahwa kita semuanya tuh nggak bercacat di mata Tuhan. Terus imam di PL yang harus sempurna fisik dan itu ya, itu udah nggak berlaku lagi gitu. Karena imam kita yang sempurna Kristus
Kristus menjadikan dirinya juga terbatas dan di kayu salib tidak berdaya. Sehingga at the end siapapun yang dekat dengan Tuhan, kita ini juga adalah imamnya dia. Betul. Gitu. Jadi kita udah Yang nggak kenal bisa Tuhan. apple to apple PL ditarik ke sini gitu ya. Jadi pendeta nggak boleh cacat fisik apa dan sebagainya. Nggak juga. Wah kalau ya. gitu kan semuanya nggak qualified, Pal. Termasuk Iya, ya. kita ya. Jadi kita resign dari STB. Karena berkacamata. Karena Oh kita iya, karena kita berkacamata. betul aduh. Gitu. Dan dia buta arah. Gak kepake. Bu mana tadi kuenya udah jadi belum? Kuenya udah, tinggal tunggu didinginin. didinginin. Nanti saya bikin butternya. Aduh. Nanti tak kirimin fotonya. Aduh, fotonya. Ya, ini nih yang membuat kita Ya, karena disable jauh ini. kan, jadi cuman fotonya nanti kirim. Saya merasa terharu. Terima kasih sebelumnya, Bu. Oke, by the way, ini kalau kita ngomong gini biasanya nggak akan sejam 2 jam ya. Tapi yang pasti terima kasih Bu Emy untuk waktunya nguatin, ngasih contoh gitu ya dan Senang ngobrol. dan bertanya satu hal yang tadi ya yang nggak pernah terpikir gitu ya. Tapi yang pasti di hari Natal ini mari kita melihat tidak ada satupun dari kita yang sebenarnya layak di hadapan Tuhan, tetapi Tuhanlah yang datang ke dunia ini dan melayakkan kita semuanya dan membuat kita nggak bercacat di matanya. Terus satu lagi, Amin. kita sebagai gereja, apakah itu sekolah Kristen, apa gereja institusi, atau kita orang percaya, harus mikir ulang nih, what can we do? Karena salah satu tanda kita takut akan Tuhan adalah how we treat others, especially those with disabilities. Oh, that's very good point. Yeah. Oke, nanti kita ketemu lagi di hari-hari berikutnya yang very spesial. Mungkin nanti kita akan undang Bu Emy langsung ya. Bu Emy mau itu loh sign language yang kemarin ya Bu ya. Nanti kita cari yang gampang ya, yang gampang. Oh iya. Kita bertiga gitu lebih gampang gitu. Oke. Nanti kita akan bikin video khusus tentang disabilitas ini untuk hadiah untuk semua teman-teman dengan disabilitas dan juga orang tua yang punya anak disabilitas. Iya, Oke, nanti kita ketemu lagi bareng Bu Emy. Semoga bisa onsite ya Bu secepatnya ya. Dan masih di Theology on the Street. Thank you ya Bu Emy.